Selamat siang, Pak Johan Setiawan, selaku dosen mata kuliah Information System Analysis dan Design. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project kami, yaitu Share With Us. Nama aplikasi yang kami rancang adalah Share With Us, maka dari itu kami singkat menjadi HIU. Dapat dilihat dari desain logo HIU yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, berikut adalah kelompok dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aska Aulia, lalu ada Fidelia Rahma, ada Margarita Wulen, dan Mela Margareta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu the situation. Selanjutnya, pertama, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah karena maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak disertai dengan tindakan tepat. Padahal dampak dari kekerasan seksual sendiri sangat berakibat fatal dan mempengaruhi korban, mulai dari fisik hingga mental korban. Sebagai mahasiswa yang menolak tegas tindak kekerasan seksual, kami memutuskan untuk membuat aplikasi yang berperan sebagai tempat berteduh korban, yaitu Share With Us. Nah, secara gambaran umum, Share With Us itu bertujuan untuk menjadi safe place penyintas kekerasan seksual. Di sini mereka bisa membagikan pengalamannya untuk mendapatkan support dari sesama pengguna. Selain itu, mereka juga bisa melakukan konsultasi berupa konseling ke psikolog yang berlisensi dan terpercaya. Tak hanya itu saja, HIU juga memiliki beberapa fitur lain yang akan dibahas di Rich Picture nanti. Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan Rich Picture-nya ya. Boleh lanjut? Berikut adalah rich picture dari aplikasi kami. Terdapat dua tipe user, yaitu psikolog dan user umum dengan target user penyintas kekerasan seksual atau masyarakat umum lainnya. Untuk psikolog sendiri, dia bisa memberikan konseling kepada user dan membuat forum mengenai kekerasan seksual. Sementara itu, user biasa tidak bisa memberikan konseling, namun masih bisa mengakses fitur lain dari aplikasi itu. Dari aplikasi HIU. Nah, aplikasi itu fiturnya bisa dilihat di bagian sebelah kanan. Yang pertama ada bot darurat, yaitu bot yang dapat menghubungkan pengguna ke layanan hukum terdekat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kasus yang dialaminya. Lalu selanjutnya ada fitur live location, yaitu fitur yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan ketika sedang bepergian sendirian. Selanjutnya ada fitur emergency, apabila squalo ada dalam keadaan bahaya, mereka bisa memencet emergency button ini dan akan mengirimkan pesan SOS ke kontak darurat. Selanjutnya ada calming music. Aplikasi HIU ini memiliki fitur calming music yang akan otomatis dimainkan saat pengguna membuka aplikasi. Fitur ini bersifat opsional sehingga bisa dimatikan jika diinginkan. Lalu setelah seperti yang disinggung sebelumnya, Squalo dapat melakukan diskusi pada fitur forum diskusi bersama dengan user lainnya. Selain saling membalas forum, user juga bisa saling berinteraksi dengan sesama user melalui personal chat. Personal chat bertujuan agar Squalo bisa berbagi pengalaman kepada sesama user yang lebih personal. Selanjutnya, Nah, selanjutnya kita masuk ke system definition. Nah, sistem aplikasi HIU dirancang untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu ada functionality, application domain, condition, technology, object, dan responsibility. Untuk functionality sistem HIU itu sendiri, untuk mendukung sharing pengalaman dalam bentuk forum, konseling dengan psikolog, live location, akses bot hukum, dan panic button. Selanjutnya ada application domain, yaitu mengelola user dan psikolog, jadwal konseling yang dibuat, transaksi setelah konseling selesai, pencatatan rekod konseling atau consultation record, memonitor user atau report user, dan memonitor psikolog atau rating. Selanjutnya adalah condition, yaitu sistem aplikasi ini dikembangkan untuk pengguna yang memiliki ketertarikan untuk raising awareness atau menambah pengetahuannya mengenai topik kekerasan seksual. Untuk teknologi adalah gadget pribadi dengan akses internet atau ponsel tablet yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS. Selanjutnya adalah objek, yaitu user, psikolog, jadwal konseling, booking, dan consultation record. Nah, yang terakhir ada responsibility, yaitu wadah dan safe place bagi penyintas kekerasan seksual untuk berekspresi dan mendapat support yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini sudah kami susun diagrama yang terdiri dari 12 kelas. Kelas diagram ini juga terdiri dari kelas yang memiliki hubungan generalisasi seperti pada hubungan kelas psikolog dan squalo atau sebutan user biasa aplikasi HIU dengan kelas pengguna. Selain itu, ada juga hubungan agregasi seperti pada hubungan kelas appointment dan kelas transaksi, serta kelas jadwal praktek dan kelas psikolog.
Nah, selanjutnya itu untuk use case, kami bagi menjadi 4 kelompok utama yang mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dalam aplikasi ini. Kelompok utama ini terdiri dari membuat akun, forum diskusi, konsultasi, dan fitur umum. Untuk user bisa mengakses hampir seluruh fitur yang ada di aplikasi kami, sedangkan untuk psikolog hanya bisa mengakses beberapa fitur saja seperti di kelas diagram ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke function. Boleh selanjutnya. Nah, function ini memiliki fasilitas di mana user dapat melakukan update dan menggunakan model komponen. Tujuan dari aktivitas ini untuk menentukan implementasi function. Hasil dari aktivitas ini merupakan kelas diagram dengan operation dan spesifikasi dari operasi yang kompleks. Function yang tersedia dalam Object Oriented Analysis and Design atau OOAD ini meliputi update, signal, read, dan compute. Untuk contohnya di sini seperti function mengisi data diri, kompleksitinya medium dengan type update. Boleh selanjutnya. Nah, kriteria. Next. Kriteria ini merupakan hal-hal yang sebelumnya telah ditentukan dari sebuah desain ataupun arsitektur sistem. Kriteria ditentukan agar dalam pembuatan bisa didahulukan hal-hal yang masuk kriteria sebelumnya. Berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari pembuatan sistem aplikasi Hiu, berikut kriteria yang kami tentukan. Untuk kategori very important terdapat usable, secure, correct, reliable, flexible, dan comprehensible. Sedangkan kategori important terdapat efisien, maintainable, dan testable. Lalu less important hanya terdapat reusable karena aplikasi Hiu tidak memiliki kemungkinan untuk menggunakan bagian sistem pada sistem lainnya yang berhubungan. Sistem hanya digunakan pada aplikasi Hiu sehingga aspek reusable tergolong more important. Dan yang terakhir, irrelevant. Hanya terdapat kriteria portable saja. Selanjutnya, komponen arsitektur. Next. Komponen arsitektur sendiri merupakan struktur sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling memiliki relasi. Komponen arsitektur akan membuat sistem lebih mudah dimengerti karena dapat mengorganisir desain kerja serta mengilustrasikan stabilitas sistem. Dalam pembuatan komponen arsitektur, terdapat beberapa pola yang dapat digunakan sebagai acuan. Pola tersebut diantaranya layer arsitektur, generic arsitektur, dan client server arsitektur. Nah, dalam melakukan pengembangan sistem pada aplikasi Hiu, pola yang digunakan merupakan generic arsitektur. Hal ini dikarenakan model aplikasi ini mendukung persyaratan pattern, seperti interface, function, dan model komponen. Aplikasi Hiu terletak pada satu server pusat dan diunduh pada smartphone Squalo. Untuk mempermudah pemantauan data di setiap Squalo, perlu dilakukan pembuatan komponen yang komprehensif dan fleksibel. Berikut contoh gambar dari komponen arsitektur sistem Hiu. Oleh selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses arsitektur. Proses arsitektur sendiri merupakan struktur dari eksekusi sistem yang terdiri atas proses-proses yang saling bergantung satu dengan yang lain. Hasil dari proses arsitektur adalah pembuatan deployment diagram. Terdapat 3 jenis pattern dalam proses arsitektur, yakni centralized pattern, decentralized pattern, dan distributed pattern. Pada proyek aplikasi ini, kami menggunakan decentralized pattern karena mendukung sistem yang terdiri atas satu server dan banyak klien, yang mana server membentuk penuh dari sistem yang akan tampil pada setiap klien. Sesuai dengan model aplikasi itu yang dapat terinstall pada smartphone dan dimanapun, namun tetap dikendalikan dengan satu server. Berikut adalah gambar dari proses arsitektur sistem aplikasi ini. Selanjutnya kami akan membahas mengenai revise class diagram yang terdiri dari model, function, dan model komponen. Model komponen sendiri merupakan bagian dari sistem yang mengimplementasikan model dari problem domain. Tujuan dari model komponen adalah untuk data dan history data ke function, interface, serta pengguna. Berdasarkan hubungan antar kelas jadwal praktek dan appointment, serta aktivitas kelas yang ditentukan pada state chart diagram, maka dibuat sebuah event table yang berguna untuk mengidentifikasi private event. Next. Berikut adalah contoh event
table yang dibuat. Pada event table dibuat, peristiwa pada kelas jadwal praktik dan appointment hanya terjadi satu kali. Maka harus dibuat atribut baru untuk menunjukkan waktu awal berlangsung jadwal praktik psikolog tersebut. Kemudian di kelas appointment juga ditambahkan atribut baru untuk menunjukkan waktu pembuatan appointment oleh psikolog. Pada event dicek, peristiwa pada kelas jadwal praktik dan appointment terjadi berulang kali, sehingga mengharuskan untuk dibuat kelas baru sebagai turunan kelas jadwal praktik yang telah ada. Pada event di-update, peristiwa pada kelas jadwal praktek terjadi berulang kali, dan pada kelas appointment terjadi satu kali, sehingga mengharuskan pembuatan atribut baru dibandingkan membuat kelas baru pada kelas appointment. Pada event dilaksanakan, peristiwa pada kelas jadwal praktik dan appointment hanya terjadi satu kali, sehingga harus dibuat atribut baru pada kelas jadwal praktik. Kemudian, pada kelas appointment dibuat pula atribut baru. Pada event dibatalkan, peristiwa pada kelas jadwal praktik dan appointment hanya terjadi satu kali. Maka harus dibuat atribut baru, di mana atribut ini menunjukkan status pembatalan appointment yang telah dibuat psikolog. Next. Berikut adalah contoh modal komponen dari sistem aplikasi ini. Selanjutnya, berikut adalah function komponen di mana masing-masing fungsi tersebut digambarkan ke dalam sequence diagram sebagai suatu set operasi seperti berikut ini. Selanjutnya adalah sequence diagram untuk menampilkan jadwal. Fungsi menampilkan jadwal memiliki kompleksitas yang simpel dan melibatkan function type read. Permintaan untuk menampilkan jadwal diawali dari model lalu menuju database melalui function. Pada model kelas jadwal, fungsi read dijalankan dan terdapat dua kemungkinan output. Terdapat model kelas appointment pada model jadwal sehingga selanjutnya fungsi read dijalankan pada model kelas appointment. Jika data tidak ditemukan, maka dari model menuju interface akan menampilkan output bahwa daftar appointment tidak ditemukan. Namun jika ditemukan, menampilkan output daftar appointment. Nah, selanjutnya itu adalah sequence diagram membuat appointment. Untuk fungsi ini, update diawali dari database, yaitu application domain dan problem domain system, lalu menuju ke model. Fungsi update dijalankan pada model class appointment. Terdapat dua kemungkinan output juga, yaitu jika entry appointment baru berbenturan dengan appointment lain yang ada, maka akan menampilkan output bahwa update atau pembuatan appointment ditolak. Jika tidak berbenturan, maka akan menampilkan output yaitu update atau pembuatan appointment sukses. Nah, model class appointment terdapat dalam model kelas jadwal, sehingga update pada kelas appointment akan mengupdate juga jadwal dengan ketentuan dan proses yang sama. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram mengupdate appointment. Nah, fungsi mengupdate appointment memiliki kompleksitas yang medium dan melibatkan function type update. Update diawali dari database, yaitu application domain dan problem domain system, lalu menuju ke model. Fungsi update dijalankan pada model class appointment. Dan ada juga terdapat dua kemungkinan output. Yang pertama ada update ditolak karena berbenturan dengan appointment lain yang ada, dan update appointment sukses karena perubahan tidak berbenturan dengan appointment lain. Yang terakhir adalah sequence diagram membatalkan appointment. Untuk fungsi membatalkan appointment memiliki kompleksitas yang simpel dan melibatkan function type update. Update diawali dari database, yaitu application domain dan problem domain system, lalu menuju ke model. Fungsi update dijalankan pada model class appointment dan terdapat dua kemungkinan output. Model class appointment terdapat dalam model class jadwal sehingga update pada class appointment akan mengupdate jadwal dengan ketentuan dan proses yang sama juga. Baik, selanjutnya berikut adalah sequence diagram, yaitu yang untuk mengecek jadwal. Jadi fungsi mengecek jadwal memiliki kompleksitas yang simpel dan melibatkan function type read. Permintaan untuk mengecek jadwal berawal dari model menuju database melalui function. Fungsi read dijalankan pada model class cek jadwal. Terdapat dua kemungkinan output. Jika data tidak ditemukan, maka dari modul menuju ke interface akan menampilkan output bahwa daftar jadwal tidak ditemukan. Sebaliknya, jika data ditemukan, maka akan menampilkan output yaitu daftar jadwal. Pada model jadwal terdapat model class appointment, sehingga fungsi read dijalankan pada model class appointment.
Jika data tidak ditemukan, maka dari model menuju interface akan menampilkan output bahwa daftar appointment tidak ditemukan. Sebaliknya, jika data ditemukan, maka akan menampilkan output yaitu daftar appointment. Jika tidak ada data yang ditemukan dari fungsi read menampilkan jadwal, maka gagal mengecek jadwal. Oke, selanjutnya ada sequence diagram untuk mengupdate jadwal. Fungsi mengupdate jadwal memiliki kompleksitas yang medium dan melibatkan function type update. Update diawali dari database, yaitu application domain dan problem domain system, lalu menuju ke model. Fungsi update dijalankan pada model class cek jadwal. Terdapat dua kemungkinan output. Jika terdapat perubahan jadwal, maka akan menampilkan output update sukses dan menampilkan jadwal terbaru. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan jadwal, maka akan menampilkan output yaitu update jadwal ditolak. Pada model kelas jadwal, terdapat appointment, yaitu dapat dilihat detailnya pada kelas appointment, sehingga setelah update pada kelas jadwal, dapat dilihat update appointment yang terjadi jika ada. Selanjutnya, kita masuk ke connecting component. Connecting component terdiri dari dua bagian, yaitu coupling yang diukur berdasarkan kedekatan dua kelas atau komponen yang terhubung, dan cohesion yang diukur berdasarkan seberapa baik kelas atau komponen yang diikat bersama. Yang pertama adalah connecting component coupling based, antara kelas pengguna dengan kelas psikolog dan squalog. Kelas ini merupakan jenis coupling from below, karena psikolog dan squalog mengakses private properties pada superkelas, yaitu kelas karyawan. Selanjutnya, ada connecting komponen antara kelas pengguna dengan kelas consultation record. Kelas ini merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas consultation record mengacu langsung ke public properties dari kelas pengguna, yaitu ID psikolog dan ID squalog, sehingga pengguna dapat mengakses consultation record dengan menggunakan atribut tersebut. Selanjutnya, ada coupling-based connecting component untuk squalog dan live location. Kelas squalog dengan live location merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas live location mengacu langsung ke public properties dari kelas squalog, yaitu ID squalog, sehingga squalog dapat mengakses live location menggunakan atribut tersebut. Selanjutnya, connecting component coupling base pengguna dan forum diskusi. Kelas pengguna dengan kelas forum diskusi merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas forum diskusi mengacu langsung ke public properties dari kelas pengguna. Melalui coupling ini, pengguna dapat mengakses forum diskusi dengan memberikan komentar, like, dan membagikan diskusi. Selanjutnya, connecting component coupling base psikolog dengan jadwal praktek. Kelas psikolog dengan kelas jadwal praktek merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas jadwal praktek mengacu langsung ke public properties dari kelas psikolog, yakni ID psikolog, sehingga psikolog dapat mengakses jadwal praktik menggunakan atribut tersebut. Selanjutnya, kelas squalog dengan kelas calming music. Kedua kelas ini merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas calming music mengacu langsung ke public properties dari kelas squalog, sehingga kelas squalog dapat mengakses calming music menggunakan atribut tersebut. Berikutnya adalah coupling connecting component dari appointment ke transaksi. Jadi dari kelas appointment dengan kelas transaksi merupakan jenis outside coupling karena atribut yang terdapat pada kelas transaksi mengacu langsung ke public properties dari kelas appointment, yaitu ID appointment. Hal ini karena appointment yang telah dibuat akan menghasilkan ID appointment yang nantinya akan menghasilkan transaksi yang memiliki atribut serupa. Boleh selanjutnya? Berikut adalah cohesion dari aplikasi kami. Tingkat cohesion yang ada pada kelas psikolog dan squalog dapat dimasukkan ke dalam golongan yang memiliki cohesion yang baik. Hal tersebut dikarenakan telah dilakukan pemisahan kelas antara psikolog dan squalog, sehingga ketika dilakukan query untuk pengambilan data yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yang mana data tersebut terdapat pada kelas, sehingga data yang didapatkan tidak berlebihan. Boleh di next? Nah, berikut ini adalah revisi dari kelas diagram sebelumnya. Perubahan dari yang sebelumnya, kami menambahkan kelas cek jadwal sebagai penyempurna. Boleh di next? Berikut adalah kesimpulan yang kami dapat dari proyek akhir kami. Yang pertama, aplikasi Hiu itu yang dirancang saat ini merupakan hasil perbaikan dari sistem yang sebelumnya.
Selain itu, aplikasi Hiu mencakup banyak fitur bermanfaat yang berguna sebagai safe place bagi mereka untuk berbagi pengalaman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tak hanya itu saja, aplikasi Hiu dapat meningkatkan awareness akan kekerasan seksual dan mematahkan stigma buruk akan penyintas kekerasan seksual. Selanjutnya, aplikasi Hiu ingin menunjukkan bagaimana OOAD berperan dalam proses bisnis yang berlangsung. Selanjutnya, kita akan masuk ke stigmanya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Hiu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal yang mana welcoming page, di mana saat mereka baru pertama kali menginstal aplikasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan langsung tekan tombol Get Start. Di sini role-nya dibagi menjadi 2 role, yaitu role user biasa dan role psikolog. Kita akan ke user terlebih dahulu. Nah, di sini kalau user ingin membuat akun, mereka bisa klik email dan password, tinggal isi saja data yang diminta. Selanjutnya nanti dia akan diminta untuk mengisi username. Nah, kalau gitu kita akan langsung lihat fitur lainnya. Kita akan coba alur masuknya dari psikolog. Sama seperti user biasa tadi, mereka akan diminta untuk mengisi email dan password terlebih dahulu. Lalu untuk psikolog, khusus untuk psikolog, dia akan diminta untuk mengisi data yang lebih banyak, yaitu nama lengkap, nomor telepon, lalu ada CV, ada STR, dan SIPP. Hal ini untuk mengkonfirmasi kredibilitas dari psikolog tersebut. Boleh di next. Selanjutnya, kalau misalnya datanya sudah terkirim, akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa data mereka sudah terkirim ke tim Hiu. Nantinya tim Hiu akan meng-email mereka untuk konfirmasi, sehingga untuk memastikan bahwa psikolog yang ada di Hiu adalah psikolog yang kredibel. Kalau gitu kita akan coba masuk ke dalam menu home aplikasinya. Jadi berikut ini adalah menu home dari aplikasi Hiu. Nah, yang pertama itu ada yang paling atas terdapat discuss. Jadi kalau misalnya kita mau menulis forum diskusi, bisa kita langsung tulis di sini. Selanjutnya, itu ada community forum. Yang mana di bagian sini kita bisa lihat-lihat forum yang ditulis oleh orang-orang. Lalu selanjutnya ada fitur konsultasi, seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur sharing location. Di sini share live location itu berguna untuk kalau kalian lagi pergi sendirian. Selanjutnya ada fitur calming music. Di sini fiturnya opsional, jadi bisa dimatiin kalau misalnya pengguna tidak suka akan musik yang diputar saat aplikasi digunakan. Selanjutnya ada emergency button yang akan berbunyi dan mengirimkan pesan SOS ke kontak terdekat. Selanjutnya ada fitur bot yang akan menghubungkan pengguna ke layanan hukum terdekat apabila mereka ingin mengurus kasusnya. Selanjutnya. Oke, kita selanjutnya masuk ke fitur psikologi. Di sini fitur psikologi kita bisa melakukan booking dengan psikolog. Dan di tampilan awalnya akan terdapat daftar psikolog yang sudah tergabung dengan aplikasi Hiu kami. Misalkan kita ingin melakukan booking, kita bisa pilih salah satu psikolog di sini. Nah, di dalam ini akan ada detail informasi mengenai psikolog tersebut. Kalau misalkan pengguna ragu dengan kredibilitas psikolog, kita bisa lihat dari sertifikat psikolog tersebut. Nah, di sini. Selanjutnya, kita coba untuk melakukan booking dengan mengklik book. Nah, misalkan di sini kita mau booking Monday jam 10, kita bisa klik ini, dan akan muncul pop-up untuk mengisi data diri. Setelah mengisi data diri, kita baru bisa mengklik make an appointment. Maka akan tampil bahwa proses booking sudah selesai. Oke, selanjutnya kita ke halaman forum diskusi. Nah, forum ini berfungsi sebagai sarana untuk sesama pengguna dalam membagikan pengalaman mereka yang berkaitan dengan kekerasan seksual.
Melalui forum ini, pengguna bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai pelecehan seksual. Tidak hanya itu, korban-korban juga mendapatkan semangat serta insight dari pengguna lainnya. Pengguna dapat memulai diskusi atau menanggapi diskusi yang telah ada dengan memberikan komentar yang nantinya akan ditanggapi oleh pengguna lainnya. Pada forum terbuka ini, psikolog juga bisa ikut berdiskusi dengan memberikan saran serta pengetahuan baru kepada pengguna lainnya. Selanjutnya, kita ke fitur halaman message. Nah, halaman ini berisi pesan-pesan private antar sesama pengguna. Jadi tidak hanya dapat berdiskusi dalam forum terbuka, pengguna juga bisa berdiskusi dengan lebih private melalui fitur message ini. Kemudian ada juga kolom pesan antara pengguna dengan psikolog yang sebelumnya telah di-booking oleh si pengguna. Dapat diklik. Lalu di pojok kanan atas juga terdapat perhitungan waktu pada saat konsultasi dengan psikolog. Selanjutnya, Nah, selanjutnya adalah fitur profil dari usernya ini. Nah, di sini untuk melihat profil kita akan muncul menu kecil di sini dan langsung aja ke profil. Di profil akan tersedia nama, username, dan biodata dari pengguna tersebut. Untuk bagian profil ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada forum, replies, dan likes. Untuk forum itu sendiri adalah history dari forum yang kalian upload, dan untuk replies adalah forum-forum yang di-reply oleh pengguna. Dan untuk likes adalah forum-forum yang disukai oleh pengguna akan tersimpan di sini. Nah, selanjutnya adalah fitur notifikasi, yaitu semua notifikasi pada aplikasi ini akan bisa dilihat dari bagian ini. Dan yang terakhir adalah fitur call center. Di sini adalah detail dari tim kami, yaitu tim Hiu yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, sudah lewat fitur dari user, sekarang kita akan melihat fitur dari psikolognya itu sendiri. Nah, setelah akunnya sudah diverifikasi oleh tim kami, psikolog bisa langsung login ke aplikasi. Kurang lebih semua fiturnya sama dengan fitur user. Perbedaannya adalah di sini tidak ada fitur tambahan seperti emergency button, calming music, dan lain-lain. Dan yang perbedaannya juga ada di bagian message. Psikolog hanya bisa personal chat oleh pasien yang sudah membuat jadwal konsultasi. Dan sama di dalam sini ada timekeeper, yaitu hitungan waktu dalam konsultasi. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.